Benar. Jadi ini asumsi saya yang keempat dari 4 kelas yang ada. Jadi soalnya kompleks ya. Dosennya berasumsi ya, bagaimana mahasiswanya ya. Sebenarnya nggak perlu berasumsi sih, ditanya aja yang kurang. Oke, jadi di sini ada transaksi kita membeli, kita ada investasi senilai berapa? Investasi senilai 180.000. Di sini kita memperoleh berapa persen? 80%. 80%. Nah, maka kalau kita 100% kan, itu implied value-nya akan menjadi berapa? Sama dengan 25. Nah, di saat itu nilai investasi ekuitas S itu adalah berapa? 50. Ya kan? 50 ditambah dengan 150.000. Jadi totalnya ada berapa? 200.000. Di sini nanti akan kita jadikan paten sebesar sisanya berapa? 25.000. Nggak pakai rumus saja sih. Oke. Nah, terus di sini nanti juga di 2 Januari kemudian P tanggal 1 ketika atas P sama dengan nilai wajarnya S. S menjual tanah kepada pihak luar seharga 7 juta. Pada tahun ini juga ya. Halo. Jadi pada tahun ini ya terjadi transaksi ini P menjual tanah ke S. Ya ini P. Dia menjual tanah ke S. P-nya di sini ya. P menjual tanah ke S. P ini dia jual tanah ke sini berapa? Dulu kosnya berapa dia? 20.000. Terus dijual seharga berapa? 40.000. S menjual seharga berapa? 7.000. Berapa? 7.000. 7.000. Oke. 7.000 atau 70.000? 7.000 ya, kebanyakan saya ya. Oke, maka di sini ini transaksinya sudah realize belum jadinya? Sudah realize ya. Jadi tidak perlu ada penyesuaian ya, tidak ada perlu penyesuaian. Terus kemudian nanti dieliminasi, kita perlu eliminasi enggak ini? Tidak. Jadi tidak ada pembetulan apapun. Ini asumsi yang keempat. Di kelas 2 yang lain saya asumsikan dibelinya tahun lalu. Ini sekarang saya coba bagaimana kalau memang belinya di tahun ini. Berarti di sini seharusnya si P melaporkan adanya gain on sale of land berapa? 2.000. Paham ya? Terus kemudian si siapa? Si S dia melaporkan gain on sale ada berapa? 3.000. Berapa? 3.000. Totalnya seandainya kita eliminasi gainnya ada berapa nanti? Ini kan 3.000, ini berapa? Ini 2.000, ini 3.000. Totalnya akan menjadi 5.000. Cocok nggak? Halo? Cocok ya? Jadi tidak ada yang perlu ditutupi dari transaksi ini. Transaksi ini sudah berjalan dengan baik. Oke ya? Jadi intercompany ini asumsi ini baru saya munculkan sekarang. Oke. Jadi nanti yang perlu kita lakukan untuk mengedit-edit itu adalah hanya terkait amortisasi paten. Oke, amortisasi paten yang nanti umurnya 5 tahun ya. Jadi tiap tahun nanti akan diamortisasi nilainya berapa? 5.000. Oke. Sebelum kita membuat amortisasi, kita membuat itunya dulu ya. Apa namanya? Spirit income. Kalau ngomong spirit jangan kepleset ya. Oke, spirit income jadinya berapa? Coba dimasukkan. Ini ada sales, ini terus ada gain juga kan? Ada gainnya berapa ini dari dia jualan tanah? Kan belum dimasukkan ke sini. Jadi nanti tambah 2.000 ya di sini ya untuk P ya. Jadi 140 ditambah 2.000 dikurang berapa?
Halo? 90. Aduh. Berapa? Saya bisa ngitung pakai Excel, tapi I didn't do it. Oke. 52, Pak. Berapa? 52. 52 ya, 52. Mohon izin Pak Bibi, mohon maaf sebelumnya. Mau kita izin record Pak, lupa tadi. Oh, mau izin record. Aku mau record ini. Lupa nggak bisa. Wih, kok nggak ada itunya, opsi record. Ini Artinya belum diklaim host Pak. Sudah dulu, Pak. kan saya bisa share ini kan berarti saya hostnya. Oh, ini belum diklaim host. Beneran ding, belum diklaim host. Oke. More. Allow to record. Oke. Terima kasih Pak. Punya P ya. Paham ya? Jadi ditambah gain ya. Kalian coret-coret punya kalian ya. Saya nggak bisa nyoret di sini karena ini gambar. Jadi tambah 2000 ini tambah 3000, maka gainnya si anak, income-nya si anak nanti jadi berapa? 100 ditambah 3000 dikurangi 60. Jadi berapa? 43. Berapa? 43. 43. Bener ya? 43. Oke. Nah, kita buat alokasi dulu. Alokasi income-nya S. Oke. Ini jadi ada CI, terus ada siapa lagi? Satu lagi apa ini? NCI. Ini berarti yang dibagi dulu alokasi punya S dulu ya. Berarti nanti dia akan dapat berapa? 0,8 S. Sementara si ini akan dapat NCI-nya akan dapat berapa? 0,2 S. Nah, terus ada alokasi income-nya P. Ya, maka ini akan ada 0,2 P, sementara yang ini 0,8 P. Nah, tetapi kan ada amortisasi paten. Paham ya? Jadi nanti ini tidak sebersih itu, ya tidak sebersih itu. Kita butuh melakukan adjustment pada rumusnya. Jadi kita nanti akan ada rumus dasar P itu sama dengan 52.000 ya, 52.000. Terus diapain? 52.000 ditambah 0,8 S. Sementara S itu ada rumus dasarnya itu adalah 43.000 ditambah 2P. Nah, untuk S-nya ya, untuk S-nya nanti itu harus karena apa namanya? Karena ada amortisasi ya, maka nanti ini S-nya itu akan kita kurangi dengan amortisasi. Amortisasinya berapa? 5.000. 5.000. Nah, seperti ini. Ya, ini tidak begitu kompleks karena yang game tadi nggak jadi masuk. Kalau ada game masuk tadi lebih kompleks lagi. Oke, begini ya. Jadi kita benerin dulu. Paham ya kenapa ini dikurangi 5.000 ya? Karena ada apa? Amortisasi. Maka nanti kita teruskan rumusnya begini. P itu akan menjadi sama dengan 52.000 ditambah 0,8 S. Jadi begitu. Makin kurang 0,8 S ditambah berapa? Dikurang ya, dikurang berapa? Dikurang 4.000. Oke, maka nanti P itu akan menjadi berapa? 48.000 ya. 48.000 dikurang ditambah 0,8 S. Nah, ini rumus P-nya menjadi seperti ini. Rumus S-nya tetap seperti ini.
Oke, bisa dipahami? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa yang amortisasinya nggak dikurangkan dari yang S aja? Kenapa? Ya sama aja sih, tapi saya pakai pendekatan yang ini. Jadi nanti misalnya ini 43 langsung dikurangkan 4.000 juga nggak apa-apa sih, karena NCI kan juga dikurangkan ya. Mau begitu juga nggak apa-apa, jatuhnya nanti sama aja kok. Ya, jadi ini langsung kita kurangi amortisasi ya. Amortisasi. Oke, amortisasinya berapa? Minus 5.000. Maka ini akan menjadi tetap 52 ya. 52.000. Yang ini jadi berapa? 38. 38. 38. 38. 38. Ya, 38.000. 38. Nah, begini. Sama enggak? Jadi B-nya jadi 52 ditambah. Nah, sorry. Enggak. Salah, kalau begini kan seolah-olah kita jadi mengurangi labanya P kan. Labanya S. Nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Saya delete. Ya, jadi yang dikasihkan ke apa namanya? Ya, jadi maaf, saya nggak bisa pakai persamaan yang tadi. Bisanya pakai yang ini. Kenapa? Karena S itu sebenarnya tidak menghitung pengurangan sebesar berapa? 5.000. Jadi di persamaannya dia nggak ada. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi ada pengurangan sebesar 4.000 atau 5.000 dikali 0,8 itu cuma ada di hitungan P. Ya, S-nya melakukan itu enggak? Tidak. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya downstream atau upstream berarti bisa dikurangin dari atasnya dong, dari Enggak. secara Tetap seperti ini. Ininya karena ini kan ngomongin persamaan matematika ya, jadi kita nggak bisa perlakuan seperti kemarin pada saat transaksi induk anak cucu. Ini kan kita harus pakai matematika ya, jadi hubungannya itu harus tetap dijaga. Ya, jadi kalau ada nanti downstream, ya kita ngeditnya di sini. Misalnya nih tadi ada beneran jualan land, kita belinya tahun lalu gitu kan. Tahun ini baru dijual sama anak, berarti kan ada realized gain kan. Nah, realized gain-nya nanti ditambahkan di sini. Tambahkan di sini berapa? 2.000. 2.000 gini. Nah, dia tidak dikalikan 0,8. Kenapa? Karena downstream. Nah, jadi begini. Dipahami? Tetapi ketika ini transaksinya upstream, misalnya si anak yang jualan ke induk misalnya, baru tahun ini dijual sama induk. Nah, nanti seperti ini, ditaruhnya di dalam. Paham ya? Paham, Berarti itu labanya itu nggak boleh dikurangin apa-apa ya, Pak? Ya, karena ataupun amortisasi, Pak. Ya, menyangkut persamaan matematika soalnya. Ya, setelah saya coba-coba ternyata nggak boleh ditambah-tambahkan. Karena persamaannya jadi berubah. Ya, jadi yang kita ubah hanya yang catatannya P. Ini jadi saya kembalikan ke sini ya. Jadi 5.000 saja. Oke. Karena terjadi kan tidak ada kan tadi kan. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, sekarang coba kita masukkan P sama dengan ini, kita ganti dengan S. Ya, S-nya itu adalah ini. Oke. Maka P akan menjadi sama dengan berapa? 48.000 ditambah 0,8 dikali 43 berapa? 34.400 ya, ditambah dengan tambah 0,16 ini ya. Maka kalau kita bawa ke sini semua 0,86 P itu sama dengan
Ini tambah ini berapa? 782 ya? 82.400. 82.400. Oke, maka P akan menjadi sama dengan P sama dengan berapa? 98.095. 98.095. 095. Ini ya. 98095. Maka tinggal kita masukkan ke S. Oke. Nol koma dua P. Jadi sama dengan berapa? S sama dengan 62619, Pak. 619. 619. Ini jawabannya akan beda dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi kita asumsinya lempeng. Kelas yang lain kemarin itu saya pakai asumsi. Ya, pakai asumsi. Jadi kalau kalian bandingin, kok kemarin begini, asumsinya beda. Paham ya? Ini saya mencoba mengerjakan menggunakan asumsi yang ini. Yang benar-benar lempeng sesuai itu gitu kan. Oke, jadi S ada sekian, B ada sekian. Nah, berarti kita perlu mencari apa lagi? Investment, income from S. Ih, ngapain ada itunya? Income from S itu kemarin rumusnya apa? Ya, lihat kotak ini ya. Berarti 0,8 S dikurangi berapa? 0,2 P. Oke, income from S berarti sama dengan 0,8 S ya, terus ditambah dengan berapa? 0,2 P begini ya, tetapi dikurangi dengan amortisasi. Oke, bisa ya. Oke, coba kita lihat income from S nya jadi berapa ya, sama dengan 0,8 dikali ini P ya, 0,8. Aduh, belum dikeluarin ya. 98 berapa? 095. Yang ini berapa? 62 619. Benar ya ini ya, 98 ya. Sama dengan, nah biar bisa pakai persamaan matematika. Maka ini akan menjadi sama dengan ini dikali 0,8 enggak? S ya. Ini ya berarti ya, ini dikalikan 0,8 dikurung dulu ya. Sebenarnya nggak dikurung nggak apa-apa sih, cuman saya nggak yakin aja. Ditambah ini, dikurang ya, dikurang ini dikalikan 0,2. Oke, ketemunya 34 sekian, tetapi nanti masih kita perlu kurangkan dengan berapa? 5.000. Ya, tetapi dikalikan dulu dengan koma berapa? 8. Ya. Jadi 4.000 doang yang dikurangkan, nggak 5.000-5.000-nya. Kan jatah kita aja. Oke ya, income from S sama dengan ini, 26 sekian. Mohon izin Pak, untuk yang simbol di rumus income from S-nya masih ditambah Pak. 0,8 S plus 0,2. Mana? Oh, astagfirullah. Ini dikurang ya? Iya. Tapi yang di sini tadi udah dikurang ya? Yang sini tadi udah dikurang kan? Oke. Atau income from S itu bisa dicari menggunakan
income from S itu kan sama dengan juga rumusnya kan ada dua kemarin kan, itu CI consolidated income dikurangi dengan separate income, kan separate income-nya P. Masih ingat nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, CI-nya berapa? CI-nya 0,8 0,8 P kan? 0,8 P ya kan, dikurangi separatenya berapa tadi? Separatnya 22.000, Pak. mana? 52 ya, dikurangi 52.000. Bener nggak? Kalau nggak bener berarti salah. Ini cek yang lain, ini rumus yang lain ya. Itu akan jadi sama dengan 0,8 dikali P, ya kan? P dikurangi berapa? 2.000. Kurang ditutup. Tapi sama aja sih. Ini kurungnya di situ atau enggak kan? Nah, sama ya. Berarti kita ngitungnya udah benar. Lebih gampang mana nyari rumusnya? Ini apa ini? Kalau ini kan harus ingat amortisasi dan sebagainya ya. Kalau ini nggak usah diingat juga nggak apa-apa. Karena kenapa sudah dimasukkan ke rumus ini, jadi tinggal recall aja ilmunya, nilainya. Oke, nah sekarang kemarin kayaknya saya lupa menjelaskan, mohon maaf. Jadi ketika sebentar, saya tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Ya, jadi ketika nggak keluar sebentar ya. Bisa nggak coba? Nah, kemarin saya lupa menjelaskan ya. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan konvensional ya, maka kepemilikan sama anak ini, ketika anak membeli saham itu akan dianggap sebagai constructive retirement ya. Jadi nanti di buku besar kita di jurnal metode equity-nya, ketika si anak itu membeli sahamnya si induk, maka si induk itu akan menjurnal ini seperti ini. Ya, dia akan menghapuskan capital stock-nya, dan juga ada sedikit saldo returning sisanya. Oke. Pada investment in S sebesar nilai investasi anaknya. Jadi di kasus ini, ketika anak itu membeli si induk seharga 100.000, si induk akan menjurnal ini 100.000. Yang di debit nggak tahu. Nah, yang di debit tahu dong, harusnya dong. Coba lihat si induk itu sahamnya berapa? Itu 80.000 Menang sahamnya mana? di Common stock itu, Pak. di ekuitas. Kualitas common stock-nya 80.000 ya. Ini yang dibeli berapa masalahnya? Pada 2 Januari milik-milikan P dengan harga 100.000 ketika USP sama dengan nilai wajarnya. Berarti ya memang 100.000 ya. Berarti berapa lembarnya nggak dikasih tahu ya? 20% ya, 20%. Berarti ini yang kita itu common stock-nya dikurangi 20%.
persen. 20% dari 80.000 ada berapa? 16. Berapa? 16.000. 16.000. 16.000. Sama dengan dikasih rumah saja ya. 20% dikali berapa tadi? 80.000 ya. 80.000 maka nah ya dia akan jurnal 16.000 ya. Nah, terus kemudian ada struktur modal yang lain nggak ada kan, cuman ini berarti nanti akan mengurangi return earnings jumlah berapa dia, ini dikurang ini 84, ini nanti ada di buku induk. Oke. Halo kemarin saya jelaskan belum ini? Jadi di buku besar kita akan menjurnal seperti ini. Halo teman-teman, sudah saya jelaskan belum? Belum, Pak. Ya maaf ya saya kelupaan. Saya kan kemarin bacanya slide-nya itu PIMS. Ternyata di slide-nya PIMS dia tidak dijelaskan. Maaf. Ada kesalahan dari saya. Maka nanti ketika kita mencari saldo investment in S pada tanggal 31 Desember 2000 berapa? 2000 berapa? 2020 nanti itu akan menjadi ya saldo awal. Saldo awalnya ada berapa? 180 ditambah dengan income from S ya, income from S ada berapa? Ini tadi sudah kita hitung sekian, kok itu ini income from S nya sekian, terus dikurangi dengan dividen ya, dividennya ada berapa? Halo? 16.000, Pak. Berapa? 16.000. 16.000. Lagi yang ngurangin enggak? Nah, pas kita bagi dividen ke anak di buku besar kita kan akan menjurnal gimana? Coba ini pas bagi dividen nih. Dividen yang kita bagi berapa sih? 20.000 ya. Ya, kita itu akan menjurnal pas bagi dividen ya, kita akan menjurnal dividen pada apa? S. Jurnalnya berapa? 20.000. 20.000. Tapi ternyata sebagian itu dikasih ke anak. Paham ya? Yang dikasih ke anak berapa? 20%. Nah, pas kita kasih ke anak di metode ini, metode apa ini namanya? Nah, kita itu akan menjurnal investment in S, debit kreditnya apa? Dividen. Nah, dividennya kita kurang 4.000. Kalau ini kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ini kemarin sudah saya jelaskan. Oke, maka nanti kita akan kurangi lagi dengan ini pertama dividen S, terus berikutnya ada dividen yang P ke anak ya, P ke S berapa? Nambah kurang berarti, nambah saldo mengurang. Nambah 104.000. Oke, nanti akan dikurangi lagi dengan konstruktif retirement. Ya, minus berapa? Minus 100. Nah, saldo akhirnya itu akan menjadi 94476. Ya, jadi yang ditaruh di sini investment in S, mana sih ya Allah. Nah, ini berapa tadi? 94476. Gimana? Sudah mulai sangat pusing? Ini
saya di luar sekalian loh, baru lancar loh. Biasanya mikir tadi lama, gimana ini gimana ini. Homina. Oh, izin bertanya, Pak. Iya silakan. Itu berarti yang jurnal CSRE ke investment in S itu nanti berbeda sama jurnal eliminasi ya, Pak? Ini buku besar. Ya. Oke, kita terusin aja ya. Jadi di buku besar nanti kita akan menjurnal apa saja. Ini konsumsi retirement, ini bagi dividen ke anak. Oke, terus ada apa lagi? Nerima dividen dari anak jurnalnya apa? Dan guys pada berapa? 16.000. 16. Kan kebiasaan mikir yang susah loh, mikir yang gampang udah pusing. Nah, terus berikutnya ada investment in S pada income from S. Sebesar apa? Sebesar ini yang kita hitung 26. Oke. Nah, ini buku besarnya ini sama pas beli ya. Sama pas beli. Nggak usah saya tulis ya pas beli ya. Jurnal pas pembelian. Oke ya, ini jurnal buku besarnya. Maka saldonya akan menjadi ini. Oke, bisa dipahami? Nah, kita tinggal membuat jurnal eliminasi. Mari kita mengeliminasi yang pertama. Kita eliminasi apa? Lokal. Apa? Income from S. Terus kemudian ada dividen income yang punya S. Ya kan? Terus ini kan nanti akan ditutup mengurangi investment in S kan? Masih ingat nggak? Ini Iya, Pak. ya, dijadiin satu ya, income from S, dividend income, terus dividend S sama apa? Investment in Investment. income from-nya ada berapa? Sama dengan ini. Income-nya ada berapa? 4.000 ya? 4.000. Ya kan, dividen income-nya S ada 4.000 kan? Iya, Pak. Nah, dividen yang kita terima dari S ada berapa? 16.000. 16.000. Nah, ini akan menjadi sama dengan ini tambah ini. Nah, terus yang kedua apa? Menghapus investment ya. Investment kebalik S pada apa? Investment in P 100.000. Oke, apalagi nomor 3 common stock return earning and investment in S, ya kan? Investment in S pada apa? NCI. Ayo apa? Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Kedinginan. AC di kantor dingin sekali, soalnya lagi mendung. Oke, kembali lagi ke sini. Ada berapa ini? 50 ya? 50. 150.
Oke. Terus berapa? 25. 25.000. 25.000. Investment in S. 180. 90. Tadi kan awalnya kan ada ini, ya kan? Terus, ya kan? Di neraca kan muncul ini, terus kemudian nanti akan dikurangi dengan ini, tapi ditambah dengan ini. Nah, akan menjadi 180. Oke, ini sisanya berapa? 45. 45. 45. Benar nggak? Ya. Pak izin Pak bertanya. Ya, Pak itu yang kalau yang nomor 2 itu semisal investment in S-nya diganti treasury share gitu boleh apa enggak ya Pak? itu yang metode treasury. Jadi kita nggak ngitung aneh-aneh begini. Ya boleh, kenapa enggak? Tapi dari awal kerjanya nggak kayak begini. Sebenarnya juga beda kan? Boleh. Berarti itu ya Pak, sama aja maksudnya tuh semisal ada investment in S itu sama aja bisa diganti treasury share jika dia emang ngitung ada hitung-hitungannya ada treasury share-nya gitu. Ya. Kalau dia memilih metode treasury, di sini kan tidak dijelaskan dia memilih metode apa. Nah, saya memilih metode yang susah. Pak Abi mohon izin Pak. Ya. Terkait penghitungan nomor 3 Pak, itu yang investment in S tadi kan Pak Habibie menghitung dari yang penghitungan investment di Desember yang di atas itu tadi, terus dikurang dan ditambah gitu ya Pak. Nah kami sudah dibiasain dengan cara yang ini Pak, CSRE paten ditambahkan terus dikali 80%. Apa itu sebenarnya boleh, apa harus pakai yang penghitungan tadi Pak? Coba sama enggak? 225 kali 0,8. Sama enggak? Sama, Sama. Pak. Hah? Sama Pak. Sama. Ya udah. Sama. Terus Sama, Pak. masalahnya di mana? Ya, memang angka ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber ya. Oke, terus yang keempat amortisasi paten. Jurnalnya apa? Expense, entah expense-nya apa ya. Expense pada paten 5.000. Terus berikutnya yang kelima, kita menghitung apa? NCI expense. NCI expense ada sejarah lah biar bisa dilihat. NCI expense, dividend, NCI expense-nya tadi udah dihitung belum berapa? Ya, belum hitung kita ya. Belum, Pak. NCI expense sama dengan apa tadi? 0,2. Ya kan? Nah, tetapi S-nya jangan lupa ya, jangan lupa dikurangi dulu dengan 0,2 S begini ya kan, terus nanti dikurangi dengan amortisasi ya. Begini. Maka nanti dia akan menjadi sama dengan 0,2 dikali berapa S-nya? Ini ya, 0,2 dikali ini, terus kemudian nanti dikurangi dengan berapa? Amortisasinya si NCI 11.524 sama dengan ini. Dividennya 4.000, maka yang ini sama dengan ini dikurang. Oke, selesai. Cuman buat nyari gini doang, kita melalui kerepotan serumit itu. Aduh, rumit kayak Jisun Jungsu siapa? Korea rumit itu loh. Jadi nggak lucu. Kan
Hansol, ya Allah, Hansol. Jauh banget. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang realize profit dari tanahnya nggak di jurnal, Pak, eliminasi. Tadi kan kita sudah bahas di awal sekali. Mana, Pak? Ya. Oh, Jadi udah dimasukkan yang ke itu, Pak, yang P itu. kenapa? Yang realize profitnya dari tanah itu. Kenapa? Nggak dibuat jurnalnya itu, Pak. Lah ya tadi sudah kita bahas. Logiknya begini ya. Ini kan jadi di tahun ini si P ini perhatikan. Di soalnya kan disebutkan di tahun ini Januari 2002 di mana yang jual tanah tersebut awalnya diperoleh dari P dengan harga ini. P memperoleh awalnya harga 2000. Ini kita asumsinya tahun kapan? Tahun lalu apa tahun ini? Nggak ada keterangan. Asumsikan saja tahun ini, misalnya seperti itu. Kalau di kelas lain saya asumsikan tahun lalu, jadinya lebih rumit. Ya, ini kita asumsikan tahun ini, nggak ada keterangannya ya. Jadi si P itu jual ke S tahun ini, dia awalnya 2000, ya kan? Terus dapat laba berapa? 4, dapat jualnya 4000, dapat gain berapa? 2000. Terus si S jual keluar 7000, dapat gain berapa? 3000. Maka nanti di laporan ini, di sini akan ada gain on sale of land ada berapa? 2000 di P, yang di S ada berapa? 3000. Sudah belum? Oh, sudah, Pak. Nah, perlu ada jurnal eliminasi atau jurnal di penyesuaian pendapatan belum? Nggak perlu di namanya di jurnal metode equity-nya kan juga tidak perlu. Ya boleh sih kamu tulis, tapi kan jadi dalamnya kerja dua kali, pertama unrealized, yang kedua realized gitu. Kayak begitu kan. Jadi pas jual gitu itu kan ada unrealized, ya kan? Oh kita berarti investmentnya dikurang 2000, debitnya adalah income from 2000. Tetapi pas dia dijual juga pada tahun itu kita akan membalik jurnalnya lagi kan. Investment in-nya ditambah 2000, income from-nya tambah 2000. Dua kali jurnal yang sama, ngapain di jurnal? Paham maksud saya nggak? Paham, Pak. Nah ini akan beda seandainya si P ini jual ke S-nya tahun lalu. Dari awal ini tadi kita asumsikan kan di tahun yang sama ya. Jadinya cuma kayak begini. Oke. Ini kayaknya kalian sudah mulai putus asa melihat ini. Aduh. Oh tenang, ini akan menjadi materi yang paling sulit kok. Setelah ini insya Allah lebih mudah. Nah ini sudah mentok susahnya. Ya emang ini yang paling susah menurut saya. Setelah ini insya Allah lebih mudah lagi. Nanti itu ada transaksi mata uang asing, kelihatannya aja keren, padahal gampang. Kelihatannya wah transaksi mata uang asing susah. Enggak susah itu, gampang kok. Pak mohon izin Pak. Ya silakan. Untuk yang tadi transaksi yang konstruktif retirement yang di jurnal buku besar tadi Pak, itu nggak dilakukan eliminasi Pak? Enggak, itu kan buku besar. Yang apa? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang soal nomor 2 itu kan pakai metode triage Fisher. Nggak dengar. Di Kurang jelas suaranya. Di soal nomor 2 itu Pak ada metode triage Fisher. Pakai metode triage Fisher kan. Terus ada amortisasi. Jadi kan itu nanti kita masukin dalam tabel metode triage Fisher-nya. Metode triasurinya. Itu nanti amortisasinya dikaliin sama persentase kepemilikan apa enggak Pak? Atau langsung aja gitu? Untuk treasury ya. Ya. Jadi kamu ngerjain dengan metode treasury. Iya. Gimana sih? Jadi ini kan ya Nyon Sewu ya. Ini kan kita dari awal mengerjakan dengan metode ini ya. Ya Pak, maaf Pak, yang soal nomor 2 maksud saya Pak. Soal nomor 2 yang Bapak kasih tugasnya. Walah, soal yang lain ya Allah, saya itu semestanya masih di sini. Ya, belum lihat saya soalnya. Dilihat dulu. Oke Pak. Kirain nomor 2 ini apa? Nomor 2 investment in treasury. maaf. Oke, soal nomor 2.
Soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 kenapa tadi, Tasya? Itu kan untuk ngerjainnya kan kayak tabel itu, Pak. Jadi nanti yang amortisasinya itu dikalikan dengan persentase kepemilikan apa enggak gitu yang paten. Kalau yang di tabelnya, yang masih tabel bagi-bagi itu ya, ini ada tabel P, S, ya kan, CI, ini ya, ini ya. Maksudnya tabel ini kan? Iya, Pak. Ya, tabel ini ya, masih 100%. Nanti kan akan dialokasikan. Ketika dialokasikan nanti jadi baru seperti itu. Oh, berarti di tabel itu masih 100% gitu ya, Pak? Ya kan, soalnya ini kan proses ini dilakukan sebelum alokasi kan. Iya. Nah, tapi khusus untuk paten dan transaksi downstream ya. Iya, Pak. Kalau untuk upstream nanti nggak ditaruh di sini, langsung mempengaruhi saldonya P. Ngomong apa? Udah nggak boleh. Oh, paham, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Maksudnya itu kan? Iya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Kalau begitu kita nanti akan lanjut lagi ke ya udah lah ya, kita move on dari chapter ini. Sekarang kita akan membahas mengenai pelajaran bab 9, yaitu mengenai transaksi mata uang asing. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu sejenak. Kita kembali setelah pesan.